Manchester United. Hari ini tanggal 27 Juni ini ada laporan mengenai keuangannya, ingin gue bahas ke sana ya. Sebelumnya sapa dulu Sobat Football United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semuanya, sehat-sehat sekeluarga. Selamat Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bagi yang merayakan Sobat Football United, selamat Idul Adha. Oke. Ya, jangan banyak-banyak makan kambingnya ya. Selamat menikmati juga liburan dan waktu berkumpul dengan keluarga ataupun keluarga besar. Kali ini gue ingin membahas dari Daily Mail. Di sana dibahas tentang bagaimana revenue dan juga update terkait dengan situasi finansial dari Manchester United. Manchester United telah merevisi revenue, perkiraan revenue-nya ya, dari tahun mendatang. Ini karena ada hasil yang positif di bawah Erik ten Hag. Mereka berhasil ke Champions League. Hutang tetap sama ya. Ini menurut gua penting juga, dan masih belum ada kejelasan mengenai takeover klub. Manchester United mengatakan kalau uang akan disediakan untuk Erik ten Hag supaya bisa ngeboost ya, artinya memperkuat skuadnya lagi musim panas ini walaupun takeovernya masih terhambat. Di kuartal ketiga laporan keuangan ya, ini merevisi revenue tahun ini menjadi rekor, mencapai rekor 640 juta pounds, dan diperjelas juga ya kalau akan memberikan dana untuk bisa membeli pemain-pemain baru. Peraturan financial fair play ini akan menjadi satu-satunya hal yang akan membatasi Erik ten Hag, di mana sang manajer ini ingin memperkuat di posisi penyerang, pemain tengah, dan juga kiper. Pembatasan ini berarti Manchester United harus menjauh dari target 100 juta pounds seperti Harry Kane dan juga Declan Rice untuk mencari alternatif yang lebih murah dengan budget yang dipercaya akan berada di sekitar 120 juta pounds. Prediksi mengenai revenue 1 tahun nanti ya, ini telah naik sekitar 630 juta pounds sampai dengan 640 juta pounds. Dan realitanya bisa saja lebih tinggi karena perkiraannya ini diperkirakan pada saat itu Manchester United akan bermain di Europa League, tapi ternyata Manchester United berhasil tembus ke Champions League. Nah, ini ada tabel yang menunjukkan bagaimana perbandingan ya untuk tahun lalu dan juga tahun ini. Dari sisi commercial revenue ada kenaikan 21%. Broadcasting revenue ada penurunan, ya mungkin karena musim lalu Manchester United tidak bermain di Champions League ya kan, maka angkanya ada penurunan di sana. Tapi matchday revenue ada kenaikan 13,5%. Lalu total revenue sendiri ini ada di 3,5%. Jadi angkanya memang semakin positif ya. Nah, sekarang perkiraannya, apakah Manchester United dengan situasi yang positif ini, maka Glazer tidak akan melepas Manchester United ya? Secara ringan amatiran gue prediksi dan gue perkirakan tidak demikian. Gue memperkirakan Manchester United tetap akan dilepas. Ini ada data bagaimana harga saham hari ini ya. Ini ditutup ada kenaikan 7,38%. Bisa dilihat seharian ini saham dari Manchester United naiknya cukup tajam. Kenapa? Menurut gue kombinasi dari situasi laporan finansial yang positif, lalu juga bagaimana hari ini ada launching jersey terbaru dari Manchester United ya, walaupun ada demo juga yang besar di Megastore, dan tentu saja pasar menilai Manchester United akan segera lepas, dan favoritnya adalah Sejassim dari Qatar.
Dan itu pun yang juga gue perkirakan dan juga gue prediksi. Walaupun revenue semakin tinggi, tapi tadi diberitakan juga bagaimana nilai hutang dari Manchester United ini juga tetap sama. Artinya apa? Glazer tetap harus membayar kewajiban bunga hutang. Belum lagi mereka harus mempersiapkan dana ya untuk investasi di bidang infrastruktur, fasilitas. Belum lagi kita ngomongin soal masalah stadion Old Trafford yang sudah waktunya diperbaiki, bahkan harus diexpand lagi, diperluas lagi. Ini kan dananya cukup tinggi gitu loh. Dan gue menilai Glazer sudah melihat ini sebenarnya dari bulan November. Sehingga Glazer pada saat itu langsung mencari strategik alternatif ya kan, termasuk juga penjualan klub. Dan dengan proses yang sudah sangat jauh dari bertahap-tahap menyisakan tahap final menurut gua ya, ini nampaknya sudah point of no return. Poin di mana Glazer tidak bisa lagi kembali tidak menjual Manchester United karena efeknya akan sangat negatif. Gua sering singgung kalau pergerakan saham Manchester United ini ketika ada kemungkinan Qatar ya, pemberitaan yang positif terkait Qatar ini biasanya juga positif juga pergerakan sahamnya. Ketika Glazer ada kemungkinan tidak jadi menjual Manchester United biasanya turun. Dan setelah selama ini ya menurut gua kalau seandainya keputusannya adalah Glazer tidak jadi melepas Manchester United, katakanlah karena revenue-nya positif dan lain-lain, menurut gua justru akan situasinya akan sangat buruk. Harga saham menurut gua akan jatuh ya, lalu kredibilitas Glazer juga sebagai pemilik Manchester United ini akan turun drastis. Dan gue juga memperkirakan imbasnya bisa jadi sampai ke sisi komersial dari klub. Bagaimana partner-partner dari Manchester United, partner-partner bisnis dari Manchester United ya, ini akan melihat susah untuk bisa bekerja sama dengan Glazer karena trust, kepercayaannya jatuh. Sehingga menurut gue, sekali lagi gue ulangi, Glazer ini sudah berada di titik yang mereka tidak bisa kembali. Nah sekarang kapan Manchester United akan lepaskan, di situ pertanyaannya. Menurut gue ya tinggal diikuti saja sih prosesnya. Tentu saja proses menjual Manchester United ini tidak sama seperti menjual kacang di warung ataupun menjual kerupuk di warung ya, di mana ada duit dikasih, kan tidak demikian. Ada banyak pihak yang terkait di proses penjualan ini, ada banyak stakeholders ya, baik itu yang besar-besar maupun yang pemegang saham. Itu kan juga menjadi bagian dan itu kan harus diselesaikan semua, dan ini tahapannya kan sangat kompleks. Belum lagi badan Liga Inggris, belum lagi investasi di Inggris, belum lagi mungkin ada kaitannya dengan UEFA ya kan, dan lain-lain. Dan menurut gua ketika hal-hal tersebut masih jauh ya, artinya belum selesai prosesnya administratif, tentu masih sangat prematur sekali diumumkan kalau Manchester United sudah berpindah tangan dan lain-lain. Menurut gue paling tidak ketika itu hampir selesai, sudah hampir pasti baru akan diumumkan. Menurut gue sih demikian. Jadi yang gue lihat saat ini ya secara ringan amatiran, ya proses ini sedang berjalan dan tinggal sabar saja ya menantikan Manchester United akan beralih tangan. Apakah ada kaitannya dengan transfer? Bisa ya, bisa tidak. Ada yang mengabarkan iya, ada yang mengabarkan tidak. Kalau gue sendiri sih menilai iya, tapi tidak mutlak. Kenapa? Manchester United kan sudah bergerak sebenarnya di bursa transfer, tapi bergeraknya dari satu target ke target yang lain. Saat ini prioritasnya ada di Mason Mount, ya kan? Dan prosesnya alot, Manchester United nampak ingin fokus dari satu pemain ke pemain yang lain. Nah, pergerakan ini berarti kan Manchester United sebenarnya sudah ada budget gitu loh. Permasalahannya adalah apakah budgetnya akan ditambah oleh pemilik baru atau tidak. Dan tadi di artikel tersebut sudah disinggung yang membatasi pergerakan transfer Erik ten Hag ini bukan budget, tapi financial fair play, di mana aturannya bisa jadi akan memiliki pengaruh ya ke pergerakan transfer Manchester United di musim depan. Sehingga ya memang harus sangat teliti dan juga hati-hati dan bahkan harus cerdik di pergerakan transfer musim panas ini. Jadi kompleks situasinya. Banyak fans Sobat Football United juga lambat ya kan. Yang lain sudah yang lain keadaannya berbeda dengan Manchester United. Menurut gua Erik ten Hag ingin target yang spesifik.
klub yang memegang pemain-pemain tersebut yang ditarget ya, situasinya pun juga sulit-sulit. Jadi menurut gue ini tidak mudah dan memang harus butuh kesabaran sih. Itu saja menurut gue. Kurang lebih demikian ya, bahas tentang laporan finansial. Apakah Glazer akan melepas? Menurut gue tetap akan melepas. Tinggal kita sabar saja menantikan kapan itu akan terjadi. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.